Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menentukan rumus luas berbagai macam bangun datar dengan menggunakan kode. Kemudian selanjutnya akan saya bahas cara pengerjaan menentukan luas bangun datar. Mari simak penjelasan berikut ini. Untuk memudahkan menentukan rumus luas bangun datar, maka saya akan memberikan sebuah kode ya. Kodenya ada dua. Kode yang pertama, perhatikan ya. Luas itu adalah bangun dikali tidur. Ini untuk kode yang pertama ya. Bangun itu sendiri itu maksudnya apa? Bangun itu sendiri adalah sisi yang berdiri ya. Ini kan bangun seperti ini ya. Apabila tidur dia seperti ini. Nah, untuk yang kode seperti ini itu cuma ada 3 bangun. Yang pertama itu adalah bangun datar. Apa ini? Persegi ya. Yang kedua itu adalah ini bangun seperti ini. Apa ini? Persegi panjang. Dan yang ketiga itu adalah jajar genjang ya. Nah, perhatikan gambarnya ya. Dalam persegi ini namanya apa ini? Sisi ya. Ini juga sisi. Ini sisi ya. Keempat sisinya sama panjang, maka disebut bangun datar persegi. Maka luas persegi itu bagaimana? Perhatikan kodenya adalah bangun dikali tidur. Yang bangun itu namanya apa nih? Sisi ya, yang tidur sisi. Maka luasnya adalah sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, kalau nomor 2 ini luas persegi panjang. Apa itu luas persegi panjang rumusnya ya? Nah, dalam persegi panjang ini tuh apa? Nah, ini adalah yang panjangnya. Nah, ini namanya lebar ya. Maka luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Gambar selanjutnya adalah jajar genjang. Ya, ini jajar genjang. Yang tidur namanya apa ini? Ini alas namanya ya. Nah, yang ini yang ke atas nih. Namanya apa ini? Tinggi. Maka luasnya rumusnya adalah bangun kali tidur ya. Maka alas dikali tinggi. Untuk kode berikutnya itu terdapat 4 bangun datar. Kodenya adalah luas sama dengan masih sama ya. Bangun dikali tidur. Yang membedakan adalah ini ya, per 2. Gampang sekali kok untuk mengingat kode ini. Nah, itu apa aja nih bangun datarnya? Yang pertama itu adalah segitiga. Bebas itu segitiga apa aja, ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Yang kedua itu adalah trapesium ya. Semua jenis trapesium ya. Baik itu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku maupun trapesium sembarang. Kemudian yang ketiga itu adalah belah ketupat. Belah ketupat itu bentuknya menyerupai persegi, cuman dimiringkan ya. Kemudian yang keempat itu adalah yang biasa kita terbangkan ya, layang-layang. Nah, akan dibahas dari satu persatu ya untuk menentukan luasnya itu rumusnya apa. Nah, dalam segitiga yang ini namanya apa ini? Ini adalah alas ya. Yang ini tuh tinggi. Nah, ini apa? Ini tuh sisi miring ya, atau saya menyebutnya dengan SM. Untuk luas
teorema Pythagoras sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, ini perhatikan bagaimana untuk mencari luasnya. Luas segitiga itu rumusnya adalah bangun kali tidur per 2 ya. Yang bangun itu apa? Ini bangun ya. Yang ke atas tinggi. Yang tidur ini ya, yang bawah alas. Maka alas kali tinggi per 2 luasnya. Kemudian yang bangun yang kedua itu adalah apa ini? Trapesium. Semua jenis trapesium ya, yang dimaksud trapesium sama kaki, trapesium siku-siku maupun trapesium sembarang. Nah, perhatikan yang bangun. Mana yang bangun? Ada nggak? Nggak ada ya, maka kita buat ini garis titik-titik ya. Apa ini namanya? Ini tinggi. Yang tidur, ada berapa sisi yang tidur itu? Ada 2 ya. Ini dan ini. Itu apa? Yang ini apa namanya nih? Atas, yang ini apa? Bawah. A dan B. Ini A ini maksudnya sisi atas, yang B itu sisi bawah. Maka luasnya didapat bagaimana? Karena yang tidurnya ada 2, maka dijumlah ini. Jadi sama dengan A ditambah B dikali tinggi ya, per 2. Jadi seperti itu luas untuk menentukan luas apa ini? Trapesium ya. Semua jenis trapesium, baik itu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku maupun trapesium sembarang. Nah, untuk yang nomor 3, bangun yang ketiga dan yang keempat, ini belah ketupat dan yang ini layang-layang, itu rumusnya sama. Nah, perhatikan ya, masih bangun kali tidur per 2. Yang bangunnya itu mana? Ada nggak ini yang bangun? Nggak ada ya, kita buat. Yang bangun, yang tidur mana? Ini adanya yang miring semua ini. Ini yang tidur nih. Begitupun juga dengan layang-layang sama ya. Nah, ini garis yang ini itu namanya apa ini? Ini tuh ya diagonal. Yang ke bawah itu diagonal 1, yang ke samping itu diagonal 2. Maka luasnya adalah D1 kali D2 per 2 ya. D-nya ini D kecil ya. Kalau D besar itu diameter lingkaran. Jadi total semua bangun datar itu ada 8 ya. Yang pertama tadi itu adalah persegi panjang dan jajar genjang. Rumusnya apa? Ini nggak ada perduanya ya. Yang tadi bangun kali tidur ya kodenya. Sedangkan yang 4 ini itu bangun kali tidur per 2. Dan bangun datar yang ke-8 adalah lingkaran, di mana luasnya adalah pi dikali r kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal ya. Perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar gabungan bangun datar berikut. Luas gabungan bangun datar di atas adalah, perhatikan ya, gambar bangun datarnya. Ada berapa bangun datar di sini? Ada 2 ya. Yang pertama itu bangunnya adalah ini. Nih. Itu gambar bangun datar apa itu? Trapesium ya. Trapesium siku-siku. Maka pertama kita cari luas trapesium ya. Luas trapesium. Luas trapesium rumusnya apa? Yaitu A tambah B dikali tinggi per 2. A itu apa? A itu adalah sisi atas. Sisi atasnya ini ya. Berapa itu? 14. Maka 14 ditambah sisi bawah. Perhatikan sisi bawahnya. Dari sini ke sini ya. Berapa itu? Nih, 30. Kemudian dikali tingginya berapa? Tinggi trapesium. Ini ya. 12 per 2. Ada yang bisa kita coret nggak? Ada ya, ini ya. 12 bagi 2 ya. 6. Dan sama dengan 14 tambah 30. Sama dengan 44 ya. Dikali
6. Jadi sama dengan 4 dikali 6 24, simpan 2. 4 kali 6 24 tambah 2 jadi 26. Jadi sama dengan 264 cm persegi. Nah, ini kan baru bangun yang pertama ya. Ini bangun yang kedua nih. Bangun yang kedua itu bangun apa? Perhatikan, ini kan menyerupai seperti lingkaran, maka kita gambar lingkaran di sini ya. Biar tahu ini berapa bagian lingkaran. Yang kita cari kan ini nih. Ini. Berapa bagian itu? Berarti 1/2 ya, setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Setengah lingkaran berarti bagaimana mencarinya? Jadi 1/2 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Pi dikali R kuadrat. Jadi 1/2 dikali, perhatikan ini 14 itu apa? Dari ujung ke ujung, berarti itu merupakan sebuah diameter ya. Bila diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 ya. Jika jari-jarinya 7, maka pi-nya menggunakan 22/7 ya. Dikali 7 kali 7. Tinggal dicoret ya. Ini 22 sama 2 bisa dicoret ya. Dibagi 2 1. Ini dibagi 2 11. Kemudian tinggal berapa? Tinggal 11 dikali 7 ya, sama dengan 77 cm persegi. Kemudian setelah itu apa langkah selanjutnya? Nah, karena ini kan luasnya luas trapesium dengan luas setengah lingkaran ya, maka digabung, maka dijumlah ya. Maka luas gabungannya yaitu sama dengan luas trapesium ya, ditambah luas setengah lingkaran. Jadi berapa? 264 ditambah 77. Tinggal kita jumlahkan ya. 264 tambah 77. 4 tambah 7 11 ya, simpan 1. 7 tambah 6 13, tambah 1 14, simpan 1. Jadi hasilnya 341 cm persegi. Ya, tidak ada isinya ya, yang nggak apa-apa. Berarti ini pilihannya semuanya salah ya. Ya, perhatikan contoh soal berikutnya. Soalnya adalah tentukan luas gabungan dari dua bangun datar di bawah ini. Yang pertama bangun apa nih? Persegi panjang ya, maka kita cari luas persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa? Yaitu panjang dikali lebar ya. Maka panjangnya berapa nih? Ini ya, 22, lebarnya ini. Lebarnya berapa nih? 6 ya. Maka 22 dikali 6 sama dengan berapa? Tinggal dihitung ya, 22 kali 6. 6 dikali 2 12, simpan 1. 6 kali 2 12, tambah 1 13. Jadi 132 cm persegi. Itu kan baru yang persegi panjang ya. Terus ini yang di atasnya apa ini? Setengah lingkaran ya. Luas setengah lingkaran berarti sama dengan seperti tadi ya, 1/2 dikali luas lingkaran, rumusnya pi dikali R kuadrat ya. Nah, jari-jarinya itu berapa? Kita lihat dulu ya. Dari sini ke sini berapa? Ini kan nggak ada angkanya ya. Maka bisa kita cari nih. Perhatikan garisnya ya.
ujung ke ujung itu 22 nih. Panjang persegi panjang 22. Sedangkan ini berapa nih? Ini 8. Maka ini kan sisanya kan? Dari sini ke sini tuh 22. Ya ini dari sini ke sini itu 8. Maka ini berapa? Yaitu 22 dikurang 8 ya. Berapa itu 22 kurang 8? Sama dengan 14. Maka dari sini ke sini itu 14. Dari sini ke sini, ujung ke ujung itu pada lingkaran itu apa? Diameter ya. Diameternya 14. Maka jari-jarinya adalah 7 ya. Jadi sama dengan 1/2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ya. Tinggal kita coret ya. Ini 22 bagi 2 bisa kan? 11 ya. Jadi tinggal 11 dikali 7. Sama dengan 77 cm persegi. Barulah diapain setelah ini? Dijumlah ya. Karena kan luas ini ditambah luas ini ya. Jadi luas gabungannya yaitu luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran ya. Luas persegi panjangnya berapa? 132 ditambah 77 ya. Jadi sama dengan 7 ditambah 2 9 ya. 7 tambah 3 10, tulis 0, simpan 1 ya. 1 tambah 1 2. Jadi 209 cm persegi. Jadi luas bangun ini hasilnya adalah 209 cm persegi. Nah, ada isinya ya, C. Soal berikutnya, tentukan luas bangun datar di bawah ini. Perhatikan gambar ya. Kalau ada yang diarsir seperti ini, berarti yang harus kita cari adalah luas daerah yang diarsir itu. Berarti yang ini ya, yang kita cari nih. Bagaimana cara mencarinya? Ini kan berbeda warna ya. Yang putih ini yang tidak terpakai nih. Ini nggak terpakai. Berarti yang harus kita buang ini, kita singkirkan. Jika ada salah satu yang kita singkirkan, berarti cara menghitungnya diapakan? Maka dikurang ya. Terus apa kurang apa? Nah, perhatikan. Sebelum dia dikurang, sebelum dia dikurangin, coba kita warnain semuanya. Apabila yang putih ini kita warnain, jadi bangun apa kira-kira? Trapesium ya. Maka yang pertama kita cari adalah luas trapesiumnya. Apa itu rumusnya? Yaitu A tambah B dikali T/2. Nah, itu yang mana? Sisi atas ya. Atasnya mana? Ini ya. 14. Bawahnya itu yang mana? Ini bawahnya dari ujung sini sampai sini. Berarti 6 ditambah 14 berapa? 20 ya. Tambah 6 lagi jadi 26. Kemudian dikali tinggi. Tingginya mana? Ini tingginya ya. 14/2 ya. Ada yang bisa dicoret? Ada ya, yang dikali ya ini. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dan sama dengan 14 ditambah 26 berapa? 40 ya. 40 dikali 7. Ini mudah sekali ya. Tinggal 4 dikali 7 aja. 4 dikali 7 berapa? 28. Ada 01 jadi 280 cm persegi. Kemudian tinggal kita cari luas yang putih nih. Ini bangun apa ini? Setengah lingkaran ya. Ini juga setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Ini kita pindah ke sini. Kita pindah. Jadi bangun apa sekarang? Jadi satu lingkaran ya. Setengah lingkaran tambah setengah jadi satu lingkaran ya. Kita cari luas lingkaran, rumusnya apa? Pi dikali R kuadrat. Nah, perhatikan ini. Angkanya ya. Ini 14 itu dari sini
sampai sini. Berarti itu merupakan diameter lingkaran. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 7 ya. Maka sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 ya. Coret ya. Jadi 22 dikali 7. Berapa itu 22 kali 7? Tinggal dihitung ya. 22 dikali 7. 7 kali 2 14. Simpan 1. 7 kali 2 14. Tambah 1 15. Jadi 154 cm persegi. Nah, kemudian yang kita cari adalah luas daerah ini ya, yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Bagaimana caranya? Luas daerah yang diarsir berarti ini dibuang ya. Berarti yang harus kita buang adalah luas lingkarannya. Nah, sebelumnya itu dia bangun apa? Bangun trapesium ya. Kalau kita warnain semuanya kan jadi bangun trapesium. Kemudian ini kita buang ya. Maka luas trapesium dikurang luas lingkaran. Jadi sama dengan 280 dikurang 154. Jadi berapa itu? Tinggal dihitung, 280 dikurang 154. 0 kurang 4 nggak bisa ya, pinjam. Ini tinggal 7 jadi 10. 10 kurang 4 6. 7 kurang 5 2 ya. 2 kurang 1 1. Jadi hasilnya adalah 126 cm persegi. Contoh berikutnya, coba perhatikan gambar ini ya. Masih disuruh mencari luas ya. Nah, ini yang kita cari yang mana ini? Ini ya, yang diarsir ini. Maka yang putih kan kita buang, maka dikurang ya yang putih ini. Nah, sebelumnya itu dia bangun apa? Coba diwarnain semua ya. Jadi bangun apa? Iya, betul ya, trapesium. Maka luas trapesium lagi kita cari ya. Gampang sekali itu luas trapesium ya. A ditambah B dikali tinggi per 2. Nah, A-nya mana? Ini ya. Berapa itu A-nya? 14. 14 ditambah B-nya itu yang mana? Dari ujung sini sampai sini. Bukan 8 ya. Kalau 8 itu cuma dari F ke B ya. Ini bawahnya itu dari A sampai B itu berapa? AKL 8 nih. Ini 8. 8 tambah 8 berapa? 16 ditambah ini E ke F. E ke F itu berapa? Ya sama dengan ini ya. 14. Jadi 14 ditambah 16 sama dengan 30 ya. Kali tinggi. Tingginya mana? Nih dari sini ke sini. C ke F atau D ke E. Berapa itu? 7 ya. Per 2. Ada yang bisa dicoret nggak? Nggak bisa ya. 30 ini nggak bisa. Ini kan ditambah. Maka kita hitung dulu ya. Di dalam kurung dihitung dulu. 14 tambah 30 sama dengan 44 ya. Dikali 7 per 2. Nah, ini bisa kita coret ya. 44 dibagi 2 sama dengan 22 ya. 22 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi. Nah, ini luas trapesiumnya ya. Kalau ini diwarnain tadi itu luasnya segini, 154. Kemudian perhatikan. Ini bangun apa ini? Ya. Kalau kita terusin ini kan jadi sebuah lingkaran ya. Nah, ini tapi yang dicari ini ya. Berarti separohnya. Maka luas setengah lingkaran. Rumusnya apa? 1/2 ya. Dikali luas lingkaran itu Pi dikali R kuadrat. Maka 1/2. Perhatikan gambarnya ya. Ini dari D ke C itu apa? D ke C. Ujung ke ujung ya. Diameter 14. Maka jari-jarinya 7 ya. Nah, dikali 22/7 dikali 7 dikali 7.
coret, coret ya. 1 ya. Ini dua-dua bisa dibagi 2 kan? Sama dengan 11, kemudian 11 dikali 7 ya. Jadi luasnya sama dengan 77 cm per segi ya. Kemudian sudah selesai belum? Belum ya. Nah, karena yang dicari luas dari yang diarsir ya. Ini dikurang kan, trapesium dikurang luas setengah lingkaran ya. Luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas trapesium dikurang luas setengah lingkaran. Tinggal kita masukkan angkanya, 154 dikurang 77. Berapa itu? Nah, kita hitungnya 154 dikurang 77. Ini tinggal kita kurang ya. 14 dikurang 7 sama dengan 7 ya. Nah, ini udah pinjam jadi tinggal 14. 14 kurang 7, 7. Jadi sama dengan hasilnya adalah 77 cm per segi. Jadi luas bangun ini yaitu adalah 77 cm per segi ya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.